90% audiens memiliki kolbun salim, maka pasti kamu akan sukses. Tidak harus 6 kaulan, mungkin 1 kaulan kamu akan berhasil. Sedikit pertanyaannya adalah di mana Adinda akan meletakkan 6 kaulan ini yang paling tepat ketika gadget ini atau kotak ajaib yang ada di genggaman semua manusia, bahkan yang paling belum berusia baru 0 tahun, yang paling tepat dalam etika berkomunikasi. Silakan. Terima kasih. Nah, untuk kaulan kelima yang pertama itu perkataan mulia. Ini merujuk pada Quran surah Al-Isra ayat 23. Di dalam Quran ini dibicarakan mengenai janganlah engkau berkata kepada orang tua atau membentak dan berkata perkataan mulia kepada keduanya. Nah, perkataan kaulan ini sangat relevan jika dipakai untuk yang kita harapkan lebih tua daripada kita, sehingga ini perkataan-perkataan itu kita jaga bahwa itu jangan sampai kita merendahkan mereka, walaupun mungkin ini mereka pendidikan mereka di bawah kita, dia tetap menjaga kemuliaan mereka. Kemudian ada kaulan sadidah, perkataan yang benar dan jujur dalam berkomunikasi di media sosial. Harusnya kita menjaga kejujuran ini, karena biasanya di media sosial itu sering terjadi namanya hoax, untuk penyebaran berita palsu, itu tidak jujur. Nah, kemudian ada kaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Ayat ini merujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 293 yang menceritakan mengenai orang yang berkata baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada ketika dia bersedekah tapi menyakiti. Begitu. Jadi ketika kita menggunakan kata ma'rufah, seharusnya jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Begitu. Walaupun mungkin dia salah, walaupun mungkin dia pelaku cyberbullying, pelaku kekerasan verbal lainnya, tapi sebagai orang yang berdakwah kita harus menjaga etika kita. Begitu. Apalagi ini Rasulullah sendiri itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Namun itu diutamakan makarimul akhlak, dan seharusnya kita sebagai penerus umat Rasulullah seharusnya kita menjaga hal itu untuk ini memperbaiki, membantu melanjutkan apa yang sudah menjadi tujuan diutusnya Rasulullah. Kemudian ada kaulan baligah, perkataan yang efektif. Hal ini harus memang sesuai tujuan, jangan berbelit-belit. Begitu, harus dimengerti orang yang sebagai audiens kita. Kemudian ada kaulan lainnya, perkataan yang lemah lembut. Ini bisa dipakai juga untuk yang anak-anak ketika kita memberikan ini edukasi kepada mereka. Kemudian ada kaulan surah, yaitu perkataan yang pantas sesuai, tidak bisa dimengerti, tidak ini yang pantas itu misalnya audiens kita di orang tua, otomatis kita ini memberikan dakwah sesuai dengan karakteristik orang tua. Kemudian audiens di anak-anak yang kita memberikan edukasi sesuai dengan karakteristik anak-anak. Oke, sekarang Mem Stefan. Baik, saya langsung ke pertanyaan. Kalau melihat Anda di poin itu membahas tentang teori, kan teori penggunaan prinsip asal kaulan. Nah, pertanyaannya, lantas implementasi realnya bagaimana? Sebenarnya kalau memang tadi disebut oleh Pak Suban bahwa ada kemiripan dengan perkara mungkin Anda bisa masuk di debatnya pada aspek implementasi. Jadi kalau sekiranya ini mau dibedakan dengan makalah sebelumnya, kira-kira implementasinya bagaimana? Karena kita melihat ini kan problematika yang real, sehingga kalau kita bicara dengan konsep saja mungkin kurang berefek. Cyberbullying itu nyata dan akibatnya
ada 3 peran yang saya berikan di dalam makalah saya, yaitu ada peran orang tua, kemudian peran pendidik, saya tidak cantumkan di dalam sini, kemudian ada peran pemerintah. Nah, peran seorang orang tua ya otomatis memberikan ketika anak diberikan HP atau penggunaan media sosial, seharusnya orang tua mengontrol anak tersebut ketika menggunakan hal tersebut, karena ada beberapa anak yang ternyata walaupun mereka masih kelas 5 SD, kasus yang saya dapat ternyata mereka melakukan bullying kepada teman sebayanya. Nah, seharusnya tidak 100% kita menyalahkan sang anak, karena yang memberikan pertama kali akses tersebut adalah orang tua. Seharusnya ketika orang tua memberikan akses tersebut, orang tua harus mengontrol anaknya. Kemudian pendidik, yaitu pendidik memberikan edukasi mengenai menggunakan media sosial yang baik, yang sesuai itu seperti apa, karena sebagai pendidik di sekolah. Kemudian pemerintah, yaitu mencegah dan mengatur, memberikan regulasi bagaimana mencegah cyberbullying dan diskusi. Cukup. Oke. Baik. Masih tersisa kurang lebih 6 menit. Silakan Pak Dr. Sari. Baik, terima kasih. Ketika menghadapi kejadian, ada 3 sikap yang harus dilakukan. Berdakwah, mendiamkan, atau angkat senjata. Bagaimana hubungan dengan yang 3 asal? Yang kedua, pertanyaan ini akan berulang sampai peserta mendapat. Andaikan Anda jadi peserta nasional, apa Anda sudah cukup dengan apa yang Anda berikan kepada kami? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama, ketika terjadi kezaliman, Ya. Jadi ketika kita melihat kejaliman, ya kejaliman penguasa, kejaliman dewan hakim, 3 hal konsep Rasul. Pertama ditegur, dakwah, kedua didiamkan, yang ketiga angkat senjata. Bagaimana kaitannya dengan asal awal? baik, ketika kita melihat apa yang terjadi kasus yang ada dalam makalah saya membahas mengenai dakwah. Jadi ketika ini ada kasus-kasus ini, seharusnya tadi 3 peran itu memberikan dakwah dulu. Nah, ketika ada pelaku yang mungkin tidak ini berubah, itu baru ini dari pemerintah mengeluarkan regulasi apa yang harus dilakukan kepada pelaku tersebut. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, melihat masukan-masukan yang ada pada para dewan hakim, sudah seharusnya saya menambahkan apa yang masih kurang. Ya, terima kasih sudah. Ya, silakan. Baik, terima kasih. 5 tafsir yang kita gunakan dari 5 tafsir tersebut, kira-kira mana tafsir yang menurut Anda relevan dengan mufradatnya ahsan qaul? Dari 5 tafsir itu menurut Anda mana tafsir yang sangat relevan dengan ahsan qaul sebagai kata kunci dari Al-Quran? Silakan. Dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Qurani itu mereka bersama sama memperhatikan kalau ahsanul qaulan adalah orang ini yang ketika mengatakan sesuatu dia mengerjakan apa yang dia katakan. Kemudian dia mengatakan bahwa imannya sudah kuat, dia termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, begitu juga dengan Ibnu Katsir,
dia mengatakan juga kalau misalnya dia tidak menjelaskan apa itu makna dari ahsan qaulan, tetapi dia menjelaskan orang yang menyandang ahsan qaulan ini adalah yang seperti tadi Al-Misbah dan At-Tabari katakan, kalau orang yang menyandang ahsan qaulan adalah ketika dia menyuruh kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah, kemudian menjauhi larangannya, dan dia melakukan apa yang menjadi seruannya, dan dia mempunyai iman yang kuat. Dia termasuk orang-orang muslim. Kemudian dalam tafsir Al-Azhari itu Buya Hamka mengatakan kalau ayat ini bersifat pertanyaan tapi maksudnya sudah menjawab, karena ada perkataan yang pertama itu siapakah yang lebih baik perkataannya, siapakah yang lebih baik perkataannya, tapi sudah dijawab seterusnya bahwa orang yang lebih baik perkataannya adalah ketika kepada Allah, ingin mengajarkan kebajikan. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Kemudian terakhir dari Al-Qurtubi ini, mengapa saya ingin menegaskan kalau misalnya edukasi berkomunikasi ini ada dalam Quran surah Fussilat, karena Al-Qurtubi mengatakan kalau ini merujuk pada kata Al-Hasan, kalau misalnya ayat ini bersifat umum untuk semua yang mengerjakan, yang menyuruhkan kebaikan. Gitu. Baik, terakhir kalau kita belajar dakwah media sosial secara santun, di paling kanan, di sebelah kanan saya adalah gurunya, dan di paling ujungnya yang sebelah kanan Ustaz Muhammad Subhan adalah Dewan Hakim yang kemarin saya sebagai gurunya bahasa santun. Gitu ya. Terima kasih. Ya, 1-0. Sama dengan yang tadi. Boleh saya bertanya? Boleh, bagus. Tapi sebelum saya bertanya, memang judul yang seperti ini sudah sangat populer di kalangan akademika dari berbagai tahun. Sejak 2014 sampai dengan hari ini, judul yang sama ini selalu ada. Cuman saya tidak tahu karena para peserta yang menulis jadi tahu where different, di mana perbedaan. Satu. Kemudian yang kedua, sumbernya sebenarnya tentang etika ini, kalaupun jadi seperti harapan Pak Hakim sebelah kanan Anda juga terpilih nanti, maka ada satu referensi berjudul Islam Aktual Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim, ditulis oleh Jaludin Rahmat, yang membahas 6 aspek itu: qaulan sadidan, qaulan baligha, qaulan ma'rufah, qaulan karimah, qaulan lainah, qaulan mas'ulismah. 6 aspek. Tapi saya tidak mensoalkan itu. Yang saya mensoalkan ahsanul qaulan itu di ayat mana itu? Yang menyebut ahsanul qaulan itu di ayat mana? Quran surah Fussilat ayat 33. Makna sesungguhnya secara mufradat itu apa? Kalau dalam kamus Al-Munawwir, kata ahsan itu berarti yang terbaik atau yang lebih baik, sedangkan qaulan itu perkataan. Jadi kalau secara umum ahsan qaulan adalah perkataan yang lebih baik atau yang terbaik. Oke, karena saya cuma 2 pertanyaan, saya juga harus 2 pertanyaan. Sebenarnya saya. Terima kasih Ibu Bapak Dewan Hakim, dan silakan kembali ke tempat. Diberi aplaus. Ada pas kalau ada panas sekali. Oh iya. Si rasa belum puas, tambah pertanyaan dan pendalaman saja. Iya. Soalnya kalau menuju kepuasan itu pasti ada air laut itu. Apalagi ada pertanyaan ini kan
para magister. Iya. Oh, ini anak-anak ini. Amin. Depan itu kita mau tarik profesor. Ya. Iya, kita tidak. Jadi harganya ada. Kalau dokter mau baru dokter, tahun depan dokter tahun. Kalau di KTIK saya sudah profesor kayak, dan KTIK kan sudah profesor dari 2014. Dari 2014 di KTIK terus. Dokter mau pergi Makassar. Ya. Jadi kan 2 tahun depan itu sudah mau jadi profesor. Siap. Ibu kan semua profesor. Supaya Nah, insya Allah 9 tahun lagi. Saya sudah dari kelas baru. oh itu ya. Kita boleh Saya bisa bersatu usaha. Fokus. Ada impus. Kalau yang cukup skop banyak. Salah. Target saya 2025. Target saya 2025. Makanya ada bulan Februari. Besok pagi pleno Leonhard. Cuman karena sini dekat sekali. Beliau hari Minggu kan Jadi kalau kita besok sudah selesai berpindah, besok kalau sudah malam, itu semua penduduk panitia, ya, kabel ya di itu nanti waktu itu selesai, kalau kamu bayar di sana, bayar di sana, no, di tempat rapat itu kan. Ya. Di rumah dinas Bupati dulu. Di situ kita mau rapat. Iya, Pleno di Iloko di rumah dinas lama. Iya. Panas itu. Yang di atas. Anda Di atas. kan sudah Pak Wali sudah siap sudah Bagus sesuai. Pak Wali sudah puasa di sana dia. Langsung baik bagus. Iya bagus. Baca doa. Dan itu dia boleh minta. Sudah di atas. Cuma ada sebenarnya. Kita minta di Dari sebab pleno baru mau diresmi. ya kita rumah dinas terbuka. Ah itu sudah. Ya, ini dia tahu. Ya harus cara bisa tinggal berusaha. Ya masih ada 4 lagi kan. Ayo. Oke. Besok Saya yakin. Oke, sudah. Ayo, selamat.